Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-30. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nasya'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl. Wallahu ya'lamu a'malakum walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'lamun. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu tu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum
yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa tukhrij adghanakum antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Shadaqallahul adzim. Ini yang terakhir surat Muhammad. Kemarin membahas tentang orang munafik. Sesungguhnya orang munafik itu ada penyakit di dalam hatinya. Penyakitnya adalah penyakit kedengkian. Setiap penyakit itu karena tidak ada perseimbangan. Terlalu tinggi darahnya, ya maka darah tinggi. Kendeen darah rendah, itu pasti gak seimbang. Nah, penyakitnya hati itu tidak seimbang antara keinginannya dengan keimanannya. Antara kehidupan cintanya dunia dengan akhirat itu tidak seimbang. Itulah bisa menjadikan kemunafikan, musyrik, kafir, dan lain sebagainya. Nah itu. Nah kemarin ayat yang kemarin itu dia itu menyangka bahwa kedengkian yang ada di dalam hati mereka itu, orang munafik ini, dia menyangka bahwa tidak akan nampak kepada orang mukmin. Nah, padahal Allah itu dalam ayat ke-29, am hasibal ladina fi qulubihim maradun ayyukhrijallahu adghanakum. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit di dalam kalbunya itu mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka kepada orang yang beriman? Ditampakkan itu. Lah bagaimana nampaknya ini, kita lanjutkan itu. Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum walau nasya'u la'arainakahum. Dan kalau kami Allah itu menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sifatnya. Itu. Kalau Allah menghendaki, maka kamu akan tahu A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi Allah menghendaki tidak begitu. Cara Allah ini menunjukkan sifat mereka itu munafik itu dengan cara menunjukkan dengan cara perilaku mereka bisa. Fala araftahum bisimahum, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tanda atau ciri-ciri. Ya toh? Wala ta'rifannahum, dan sungguh kamu benar-benar akan mengenal mereka kalau mereka itu munafik. Ya toh? Fi lahnil qaul, kiasan-kiasan atau perkataan mereka. Jadi bisa juga dari tingkah laku mereka atau ucapan mereka. Itu yang bisa menunjukkan itu. Jadi Allah menunjukkan dengan cara itu. Kalau Allah menunjukkan di dalam grek, oh ini munafik, oh ini kafir, oh ini musyrik, itu bisa. Tetapi Allah memberikan jalan, ini logika itu. Jadi dengan tingkah laku dan perilaku mereka ini bisa jenengan katakan wong iki kaya apa sih wong iki? Ya. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kalian dulu. Itu Allah menceritakan itu, membuka kedok-kedok orang munafik itu karena angel orang munafik. Dia pupurane kandel. Gitu. Pupurane kandel apa, Bet? Iya, beluk.
Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Walanabluwannakum, dan saat temene kami benar-benar akan menguji kalian. Ingat loh, Allah Maha tahu loh. Menguji kalian itu supaya kamu tahu. Nah, diuji. Jadi bukan Allah itu Maha tahu, Kak. Jadi begini, diuji itu begini. Padha karo seorang guru itu kalau muridnya ini nantinya tidak lulus itu biasanya tahu. Ya dah, tahu. Dari mana tahunya itu? Dari indikator-indikator mereka. Iki nakal ora tau gelem sinau, bendeng ae lah diturut-tuturi pak gurune atau bu gurune. Oh, sikit bakal ora. Apakah kalau tahu itu tahu pak guru ini tahu, maka wis kon gak usah ujian ndak? Ya dah. Ndak mesti ujian no. Kenapa ujian? Kok cek ngerti dhewe lah iki lah hasilnya kenakalanmu itu begini ini akibatnya kau nggak lulus. Begitu. Satu. Yang kedua, bukan karena guru tahu itulah dia itu tidak lulus, bukan. Gitu loh. Jadi itu, Pak Guru itu tahu kalau iki bakal gak lulus itu. Nah, jadi di sini walanabluwan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji mereka hatta na'lama agar kami mengetahui menunjukkan itu bagaimana sikapmu al mujahidina minkum wasabirin, orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Lah, kon kolek wis seru, lah iki wong iki lho, munafik jelas. Allah tahu tapi ditampakkan dengan cara itu supaya dia tuh ngerti yang munafik. Dan orang-orang sikapnya orang mukmin itu supaya dia membuat sikap. Itu ujiannya. Bagaimana kamu tahu kalau orang itu begitu, kok kon jadikan A, B, C, D, E, F, dan lain sebagainya. Itu supaya tahu kita sikapnya itu diberitahu oleh Allah. Nah itu diuji oleh Allah. Nah aja, wana beluat dan agar kamu menyatakan, menampakkan akhbarakum, hal ikhwal kalian itu tampak jelas. Jadi hati-hati kita itu. Perilaku kita itu bisa menampakkan bagaimana keberadaan. Ya, dengan kita itu tidak usah ya. Ini kalau ini rumus ini Pak, rumus itu. Kita tidak usah bagaimana sih dia sikap mereka itu, bagaimana seseorang itu, tidak perlu kita menanyakan sebenarnya. Lihat saja siapa pergaulan ini. Dalam wong bergaul ini sopo. Kaya aku ngene iki meneng ono di omah. Kok balak-balik mobil teko letter B, mobil teko letter A, mobil teko letter D, paribasan. Kok wirawiri, dek kuno gano apa jenengan bisa mengira apa saya? Oh, bisa. Itu ngomong dhewe, ngerti. Loh berarti benar loh. Oh, pinter. Oh, dukun nih. Nah, satu. Yang kedua, umpama saya itu kok bergaulan ini koncone iki kok si A, si B, si C, si A iki apa? Iki tukang utuk, tukang ojen nih, gluduk-gluduk iki lho apa? Tukang dadu. Lah si B iki tukang ini lho, ututan iku. Ngono. Kok balik-balik Pak Afid iki kok apik karo wong ngene-ngene iki? Sopo aku? Gandari. Lho, wis gak usah makon nang mbek aku. Itu rumusnya begitu. Dari mana Pak Afid kok rumus begitu? Ya teko Quran. Ya sing ngandani Quran. Itu. Nah, itu. Jadi itu lanjutannya ayat 32 ya. Nah, itu. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahum lahumul huda lan yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Nah ini penting ini Pak. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan menghalang-halangi jalan Allah. Ingat ini, orang kafir dan menghalangi jalan Allah. Jalan yang benar, wasyakur rasula, dan memusuhi rasul, durhaka karo rasul,
menentang karo Rasul mimba dimata tabayyana lahumul huda, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Ya, maka mayyadurrullaha syai'a, mereka tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikitpun. Wasayukhbitu a'malahum, dan Allah akan menghapus amal mereka. Sekarang saya tanya sekarang. Kita ulangi, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir yang menghalang-halangi jalan Allah, jalan yang benar, wasakur rasul, dan memusuhi rasul atau menentang rasul, mimba dimata tabayyana lahumul huda, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Nah, lek seruh, lek saya gorong roh memusuhi rasul ya apa? Pertanyaannya. Lek iki lek seruh lagi, sudah jelas petunjuk itu bagi mereka, sudah jelas. Tapi kalau dia belum jelas, sekarang saya tanya, Islam itu baik mendak? Ya, rahmatalil alamin, gitu. Islam itu adalah indah. Islam itu agama damai. Itu menurut jenengan. Coba orang Amerika, Islam itu pembunuh, Islam itu teroris, Islam itu ya enggak? Iya, mereka ini tidak tahu Islam itu. Apakah mereka salah mengatakan demikian itu karena tidak tahu? Tahu apa enggak? Salah apa enggak? Tidak. Siapa yang salah ini? Kita. Kenapa? Kenapa kita tidak memberitahu kepada mereka? Atau kita sikap kita kepada mereka beda, kasar, dan sehingga dituduhlah Islam itu teroris. Aduh ya Allah. Sing salah itu kita, Pak. Sing salah kita. Karena dengan kita ini tidak menerapkan Quran di dalam kehidupan itu. Dosa apa iki? Mulane wis ayat yang keempat, kalau tidak salah surat Muhammad ayat keempat itu jenengan buka. Bagaimana sikap Al-Quran itu, menuntun sikap Al-Quran itu. Ayat keempat itu, ya gak salah ayat keempat, insya Allah ayat keempat. Itu, ya. Ayat keempat itu, ayat keempat. Di sini dijelaskan ya, apabila kalian bertemu dengan orang kafir, maka di dalam peperangan, apa yang harus dipenggal? Pancungan lehernya. Kenapa kok harus leher? Kok orang jojohai, supaya gak kerosok, itu baiknya. Kalau dia sudah kalah dengan kamu, maka tahanlah mereka. Nah, ya toh, tahanan artinya dipenjarakan dulu. Nah, setelah itu, tapi perlakukan yang baik. Kayak ono mangan sebagai nang kamu makan, dan orang-orang miskin kamu beri makan, anak yatim kamu beri makan, dan orang-orang yang dipenjarakan, itu baiknya begitu. Lek wis aman, berikan kebebasan, silahkan kamu. Apa kon bebasnya begitu saja tanpa tebusan atau membayar tebusan, silahkan loh. Ini bimbingan Quran itu baik kepada musuh yang menyerang, yang akan membunuh kita itu loh. Dia kita kalahkan itu, perlakukan secara baik. Inilah tuntunan. Jadi kebanyakan manusia orang itu karena tidak memahami Quran atau tidak mau dengan Quran, hanya menalarkan akalnya saja, sehingga mereka itu melakukan itu. Oh, kon menghina Rasul, dari ini bunuh, begitu. Oh, menghina Rasul, ojo dituku apa jenenge, akuani. Gitu itu. Kapan Pak? Bisa juga karena mereka tidak tahu, Pak. Lah kewajiban kita lah memberitahu kepada mereka dan mempraktekkan Quran ini bahwa Islam itu indah, baik. Sing salah kita ini, persoalannya di sini. Nah, itu loh, Pak. Itu udah gitu. Baru ikut kesalahan di situ. Ayat piro tadi 32 ya. Nah, sekarang 33. Ini. Mereka tidak dapat memberikan mudarat. Nah, kalau toh memang itu sudah, mereka itu sudah tahu, ya, sudah diberitahu, sudah jelas tahu, kok mereka itu melakukan perbuatan yang mungkar, ya toh, mereka tidak dapat, hal yang dia lakukan tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Masih kon gak nyembah nang Gusti Allah, iku hakmu, Allah gak butuh. Kon nyembah yo gak butuh, iku urusanmu. Oh iya Pak, semua dunia manusia tidak menyembah kepada Allah. Silakan, itu Allah gak butuh. Ya toh? Tapi kalau sudah tahu, kalau belum tahu, kita yang wajib mengetahui. Mulanya inilah yang pintar-pintar, yang jenengan-jenengan ini hendaknya harus sampaikanlah kepada mereka supaya tidak terjadi begini. Nah, baru lanjutannya ayat.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Nah, lihat sekarang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Atiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Nah, kita bahas sekarang ini taat pada Allah. Taat pada Allah mutlak, gak oleh dinyang. Taat pada Rasul mutlak, tidak boleh dinyang. Ada satu ayat lagi yang menyatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ulil amri minkum tidak ada atiu ulil amri. Ya tak? Kenapa kok demikian? Bisa juga nanti apa yang disampaikan oleh tokoh kita, pemimpin kita itu bertentangan dengan Quran dan hadis, dengan Rasul, Allah dan Rasul. Maka siapa yang harus diikuti adalah Allah dan Rasul. Itu satu. Taati Allah, taat Allah kepada taat Rasul. Sekarang saya ingin tanya teman-teman panjenengan. Seandainya ini mungkin tidak bisa terjadi. Allah menyampaikan atau membutuhkan kalian ini tidak mengikuti tuntunan Allah, menyampaikan kepada kalian. Apakah kalian harus mentaati? Ayo saya ulangi pertanyaan lagi. Seandainya Rasulullah itu menyampaikan dumateng panjenengan, ternyata berbeda dengan apa? Tidak sama dengan Allah, apakah jenengan mentaati atau tidak? Mentaati apa tidak? Itu salah, Pak. Mesti ini mentaati. Ya toh? Mesti ini mentaati. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena begini, kita lihat di dalam surat yang kemarin, surat Al-Anfal, saya bacakan saja itu. Saya bacakan, ya toh. Di sana ada istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya toh? Yang Rasul itu apabila dan seruan Rasul, Allah dan Rasul itu apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi itu. Rasul menyerukan itu adalah memberikan kehidupan kepada kamu. Taat kepada Rasul. Nah, ini ada satu gambaran yang pernah terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah itu pernah memanggil sahabatnya. Si fulan gitu. Sampai 3 kali dia itu tidak datang pada Rasul, tidak menjawab ini. Begitu setelah selesai agak beberapa jangka waktunya agak lama sedikit, itu datang pada Rasul. Apa Rasul? Kenapa kamu saya panggil kok tidak menjawab, tidak datang? Karena saya masih sholat. Karena masih sholat. Ingat kamu ya toh, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum mimma yuhyikum. Cariin Rasul. Aku ini memerlukan kamu, apa yang saya sampaikan ini untuk kehidupanmu. Dari ini Rasul. Allahku tidak butuh. Ya toh, iki di sini ada la yadurullah syai'a. Allah itu tidak butuh kepada kamu itu apa yang kamu lakukan. Allah itu sebenarnya tidak butuh. Tapi karena aku utusan Allah, kamu harus mengikuti itu. Nah, berarti bisa ditunda. Tidak boleh itu dia. Harus dipanggil Rasul itu harus datang ke Rasul. Walaupun kamu dalam keadaan sholat. Coba jangan pikirin. Karena ini apa yang disampaikan Rasul itu merupakan kehidupanmu. Allah itu tidak butuh. Maka tundalah sholatmu itu. Penuhilah panggilan Rasul. Itu. Satu. Yang kedua, kalau toh memang Rasul menyampaikan itu berbeda dengan Allah, itu jelas bukan. Itu yang jelas begitu. Jadi utamakan kalau Rasul memanggil itu, Rasul butuh kepada kamu. Rasul itu butuh. Tapi kalau la yadurru syai'a, Allah itu tidak butuh kepadamu. Itu kebutuhanmu sendiri. Maka tundalah dengan Allah ini, selesaikan dengan Rasul itu. Itu menurut ayat tersebut. Lah terus bagaimana kepada orang tua? Kadang-kadang orang tua fit meneng ae fit
aku sik sembayang mak, aku mari ning ngono. Itu ndak boleh, Pak. Ketika itu kita harus batalkan sembahyang apa napa, Pak? Itu kepada orang tua. Sebab apa? Ridallahu birrul. Itu loh, Pak. Ridallahu birrul walidain. Harus dulu kan ini setelah ya, punah sampun kula tak salat sedikit. Nggih. Ya, salat begitu. Itulah caranya, Pak. Gak, jenengan gak sombongnya bukan main. Aku iki sik salat. Ya toh? Iku sik salat. Apa meneh salat sunah ae lho. Iku kebutuhanmu, Bong. Iku bukan kebutuhan Allah. Allah tidak butuh. Itu kebutuhanmu. Maka kalau Rasul memanggil, berarti Allah, Rasul itu butuh. Segerakanlah kepada Rasul itu. Jelas? Nah, kalau belum jelas, pikir dulu. Nanti insya Allah akan masuk dengan pelan-pelan. Gitu. Nah, inilah. Ya toh? Nah, baru wati Allah wati wala tubtilu a'malakum. Nah, wala tubtilu, dan janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Bagaimana merusak itu? Kalau kamu bersedekah ojo disebut-sebut. Ku biyen tak kei iya. Wis rusak besok. Iku biyen tak kei gak tak kei ngene ora dadi ngono-ngono iku wis. Itu disebut-sebut. Yang satu. Yang kedua, jangan mengganggu orang lain. Ya, itu akan membatalkan amal-amal baiknya. Jangan kau sangka kaki ini kesandung setitik itu tidak bisa menjadikan greges awak. Ya toh? Jangan kau sangka dosa yang kecil itu tidak menjadikan hancur dosa yang besar. Jangan sering terjadi kan kesandung, ngerekes orang iso obah kemulan berukut. Itu. Makanya itu jangan sampai mengganggu orang. Itulah tuntunan ini. Baru kelanjutan ayat. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma tabu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa saddu an sabilillah, dan menghalangi jalan Allah, ajaran yang benar, jalan hak yang benar itu. Matu itu aku kadang-kadang sering summa tubuh ya. Summa tubuh itu beda. Lek tubuh itu tobat, lek summa matu itu mati, gitu loh. Mati. Nah, mati itu mati. Summa matu itu mati. Itu kadang-kadang keliru di situ aja. Itu. Ya. Jadi orang-orang summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Allah tidak akan memberikan ampun. Jadi mati orang-orang dalam keadaan kafir loh ya, saya dimaksud. Jadi orang menyekutukan Allah, orang musyrik, orang sing itu mati dalam menyekutukan Allah, tidak bertobat sebelum mati, maka tidak sekali-kali mengampuni. Tidak. Hati-hati itu. Bisa jadi dosa-dosa apapun, dosa panjenengan ini diampuni oleh Allah, tetapi siji, syirik menyekutukan Allah dan tidak mengendahkan tuntunan Allah. Hati-hati, termasuk kafir. Di sini disebutkan kafir. Ya toh? Summatabu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Nah, itu. Summa matu loh, mesti ngono. Itu ya keliru meneh. Memang sing paling penak summa tabu gitu. Karena wis hafal. itu. Nah, tidak diampuni oleh sekali-kali, tidak diampuni. Baru kelanjutannya ayat. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Wallahu ma'akum walayatirakum a'malakum. Fala tahinu, janganlah kalian lemah. Lemah itu rendah diri. Lek rendah hati baik, rendah diri, merasa lemah. Ya. Wa tad'u ila salmi, dan minta damai di dalam menghadapi persoalan itu. Ya, menyampaikan begini ini. Wa antumul a'launa, padahal kalian itu yang di atas. A'launa di atas. Kamu itu berada di atas. Artinya apa? Kamu berada di kebenaran. Ojo sungkan, ojo wedi, sampaikan kebenaran itu. Gitu loh. Walaupun banyak yang tersinggung. Maksudnya.
Ya, alhamdulillah kalau ada yang tersinggung supaya terbuka hati mereka. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat pada Allah, gitu loh. Jadi kamu jangan lemah, gitu loh. Padahal kalian tuh berada di atas kebenaran. Wallahu ma'akum, dan Allah pun berserta kalian. Allah berserta kalian. Allah bersama manusia ada dua, Pak. Pertama, berserta kepada manusia itu Allah mengetahui orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Ruh itu bersama manusia. Yang kedua, Allah akan menolong manusia itu selagi mereka masih konsisten di dalam menegakkan kebenaran. Akan ditolong oleh Allah. Jadi dua, ya, satu mengetahui, yang dua menolong. Itu Allah. Walayyatirakum, dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi a'malakum, amal kalian. Baru lanjutannya ayat, innamal hayatud dunya la'ibu walau wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Nah, ini. Apa itu? Apa? Innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, ya toh, la'ibun walahwun. Nah, laib itu apa? Laib itu lu'ab gitu. Melakukan sesuatu pekerjaan yang gak ada tujuan nih, sia-sia, bener. Lahwun itu adalah tidak penting, gitu loh. Tidak penting. Jadi melakukan sesuatu yang tidak penting. Bisa juga dia melakukan yang tidak penting, meninggalkan yang penting, atau meninggalkan yang lebih penting, melakukan yang penting itu. Yang lebih penting yang harus diutamakan disia-siakan. Padha karo wis ora tak tonton, gak enak. Gak enak. Nah, iku laibun wa in tu'minu wa tattaqu, ya, wa in tu'minu wa tattaqu. Dan jika kalian tuh beriman dan bertakwa, artinya percaya dengan tuntunan Allah, dan kamu lakukan dengan sebaik-baiknya, menghindarkan diri dari perbuatan dosa, yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalukum. Allah akan memberikan pahala kepada kalian, dan Allah tidak akan meminta harta-harta kalian semuanya. Itu akan dijadikan pahala. Pahala di dunia berupa rezeki, kenikmatan, dan sebagainya. Dan Allah tidak akan meminta hartamu itu ke semuanya. Hanya cuma sebagian kecil. Kenapa Allah kok tidak meminta? Padahal harta yang kita miliki, kita rasakan ini miliknya Allah. Kenapa kok tidak di semuanya itu? Sebabnya apa? Iyas alkumuha fayukhfikum tabkholu wa yukhrij adghanakum. Iyas alkumuha fayukhfikum. Jika dia Allah itu memintanya dari kalian semuanya, ya toh, maka mendesak kalian untuk meminta semuanya itu, tabkholu wa yukhrij, niscaya kalian akan kikir dan keluarlah kalian adghanakum, kedengkian kalian. Maka ini gak dipaksa itu. Lah terus bagaimana caranya itu? Mulane sing biasakan, Pak. Ini kita itu harus sadar bahwa setiap orang yang kaya itu ada hak orang miskin. Lah ini sisihkan supaya tidak menimbulkan kedengkian kepada orang miskin. Ya toh, jajal gak dikekno itu. Dengki. Kulo dah soge medite gak lumrah, gitu lho. Nah, itu biasakan. Tadi kita dikirno untuk anu. Siapakah yang harus diberi? Utamakan pertama ada saudaramu. Ya ta? Iku laisal birra an tu'allu wujuhakum qibalal masyriqi wa atal mal ala hubbihi dzamil qurba wal yatama wal masakin wa atal mal ala hubbihi, berikanlah hartamu yang kau cintai. Dzawil qurba, kepada saudaramu, tunggal bapak, tunggal ibu, tunggal mbak dan sebagainya. Saudaramu sekelilingmu di lingkunganmu itu utamakan. Baru wal yatama wal masakin. Loh. Itu jadi ono aturane kabeh. Itu.
Jadi berikan itu, ada orang kaya sisihkan itu. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ha antum, ingatlah kalian. Haula'i tud'auna, kalian ini adalah orang-orang yang diajak untuk litunfiku fi sabilillah, menafkahkan harta kalian di jalan Allah. Jalan Allah itu akeh. Termasuk jihad. Jihad itu seperti begini, ini jihad. Bukan harus bunuh-membunuh, gak. Semangat untuk melakukan ini. Ini jihad. Menyampaikan dawai Gusti Allah. Itu jihad. Ya toh? Faminkum may yabkhal, maka di antara kalian ada sing kikir. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir untuk terhadap dirinya sendiri. Jadi wong kikir masjid itu bukan dirinya sendiri, Pak. Kenapa begitu? Karena siapa yang menyedahkan sebagian dari harta bendanya itu sebenarnya dia itu menitipkan harta bendanya itu untuk dirasakan di akhirat. Titip, aku titip, kok tak jaluk. Mulane sing titip sing sedekah iku matur suwun ya. Begitu. Karena jenengan iki balik iku kok padha karo jenengan buka ATM di akhirat. Maka kembali kepada dirinya sendiri. Itu. Wallahu ghaniyun, dan Allah lah yang maha kaya. Allah itu tidak butuh. Wa antumul fuqara, sedangkan kalian adalah berhajat butuh, fuqara kamu. Wa antat wa intatawallau, dan jika kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, niscaya dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Bisa juga keberadaan akan diganti kalau kau ini mingkar dengan tuntunan Allah, akan diganti, mati diganti anake, bisa mati diganti anake. Iki sing melarat iku sing sugih iku diganti yang sugih lainnya supaya melaksanakan perintah Allah. Karena ini adalah perjalanan hidup dunia itu, supaya seimbang bisa berjalan kehidupan itu melaksanakan tuntunan agama ini. Itu sebenarnya. Jadi di sini disebutkan kaya. Allah itu tidak butuh. Jadi orang kaya itu bukan karena banyaknya harta, tapi kurangnya kebutuhan. Itu kaya. Ya toh? Nah, saya lihat ibu-ibu itu sudah pensiun, bapak-bapak sudah pensiun, mesti lemu-lemu. Ya toh? Nggih, sapa Bu? Ya iku beda iku, biyen aku guru, ya toh. Guru biyen, saya pernah ketemu itu guru. Sekarang jual lemu. Nah ini jadi kekayaan itu bukan karena banyak ya Pak, cukup lemu-lemu sampai bingung poso ae wis sejak guru jare ngono. Tapi aku yakin dengan puasa Senin Kamis dengan Senin, pertama tujuannya memang ibadah pada Allah, yang kedua efek sampingnya supaya mengarangi bobot tubuh. Orangnya gula, Bude. Itulah. Tadi kekayaan itu bukan karena itu, karena kurangnya kebutuhan itu tadi. Lah, gini wong nikmat itu gimana sih nikmat itu? Hati itu. Jadi karena ada kekurangan kebutuhan itu, Masya Allah kan termayemis. Nah, ya toh. Jadi semakin banyak kebutuhan itu, semakin banyak kebutuhan dan ketergantungan, itu semakin susah di dalam kehidupan. Saya ulangi lagi, ini rumus itu. Semakin banyak kebutuhan dan ada ketergantungan, maka semakin susah dalam kehidupan. Contoh sekarang, jenengan lek mangan itu kadang-kadang wis kadung kulino mangan ndek kerupuk, mangan enak-enak itu lho. Tolah-tolah golek yo apa yo? Kadang-kadang wis enak-enak ono karo sambel, yo sambel iki rono-rono sambel ya, ono sambel ya. Padahal wis enak mangan ambek Pak Pete. Semakin banyak kebutuhan tambah ora tau mulih. Ya toh? Coba ndelok semakin banyak. Wah, butuh iki gak tau mulih. Bojone ditinggal.
Ya untung mek simuli bendina mek sore mulai ya. Ono sing nang Hong Kong ya apa yo? Sing nang Hong Kong, nang Arab tuh, aduh. Itulah surat Muhammad yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan itu sehingga kita ini termasuk golongan orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wad-dallin. Ulangi lagi. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw' alaihim da'iratus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysiran wa nadhira liyu'minu masyaallah. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Ayo. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري Ayo liut dulu.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.